Halo, saya Pandit Tarkam. Dan seperti janji saya kemarin setelah saya bikin prediksi Indonesia di Piala Asia 2023 di Qatar yang sudah mulai di tanggal 12 kemarin, Qatar mengalahkan Lebanon. Nah, kali ini saya akan memprediksi tiga dari negara ASEAN di luar Indonesia. Ada Vietnam, ada Malaysia dan juga Thailand. Ikuti terus prediksi saya. Yes. Yang pertama, prediksi saya akan saya lakukan untuk grup D karena itu terkait dengan Indonesia dan ada namanya Vietnam. Ya, Vietnam ini sama-sama tim yang tidak diunggulkan menurut saya, Vietnam dan juga Indonesia. Tapi saya nggak bahas Indonesia karena kemarin kita sudah bahas Indonesia semuanya, dan menurut saya catatan Vietnam agak sedikit meragukan di Piala Asia kali ini. Kita tahu bahwa mereka sebenarnya punya prestasi cukup bagus di 2019. Waktu itu mereka mampu sampai quarter final. Tetapi kenapa saya agak meragukan kualitas Vietnam saat ini, terlepas dari lawannya Indonesia, Irak atau Jepang gitu. Dan yang pasti kan terakhir mereka juga sedang tidak bagus ya di internal timnya karena banyak pemain yang tidak bisa dibawa karena cedera, dan itu menurut saya juga sebuah kenyataan yang tidak bagus bagi Vietnam. Vietnam sekarang dilatih Philippe Trouzier, pelatih asal Perancis yang 2004 pernah punya pengalaman buruk dengan Indonesia, karena waktu itu dia dikalahkan oleh Indonesia di Piala Asia 2004 di Cina, dan saat itu Trouzier ini dipecat langsung oleh Federasi Qatar waktu itu. Nah, tapi saya nggak bahas itu romantisme masa lalu yang menurut saya agak bullshit aja karena semua timnas sudah berganti. Nah, saya lebih condong ke Vietnam. Kenapa Vietnam akan lebih susah untuk lolos dari grup D maksud saya, sama dengan Indonesia? Karena menurut saya peralihan dari Park Hang-seo ke Philippe Trouzier ini belum smooth gitu. Dan saya tidak membahas lawan siapa, tetapi justru saya membahas internal mereka. Menurut saya internal mereka tidak terlalu bagus saat ini. Beberapa pemain harus ditinggal karena mengalami cedera, termasuk kiper dan Van Lam, dan menurut saya ini sebuah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh Philippe Trouzier. Jadi kalau di judul thumbnail saya 40% untuk Malaysia dan 60% dibagi 3 negara, dari 60% dibagi Indonesia, Thailand dan juga Vietnam, kira-kira dapat berapa persen ya Vietnam? Menurut prediksi saya ya sekitar 20 lah, 15 sampai 20 lah. Untuk 25% agak susah bagi Vietnam gitu, untuk mendapatkan 25% dari 100% yang saya bagi dari Malaysia 40 dan sisanya 60 dibagi 3 negara. 20% lolos dari fase grup menurut saya sudah cukup besar sekali bagi bagi Vietnam. Oke, kita melompat ke negara tetangga Vietnam. Karena memang di grup setelah grup D ada grup E. Grup E dulu. Di grup E ada Malaysia. Nah, ini Malaysia akan lawan Korea Utara, akan lawan Yordania dan juga Bahrain. Saya tidak akan bahas lawan-lawannya, tapi saya justru bahas internal. Kenapa di judul thumbnail saya peluang Malaysia bisa 40%? Nah, ada catatan-catatan yang menurut saya menarik. Kim Panggon, pelatih yang berasal dari Korea Selatan, sama dengan Shin Tae-yong pelatih Indonesia. Dia cukup lama bersama tim ini, hampir 2 tahun terakhir dia bersama tim, dan progresnya menurut saya cukup bagus. Seorang Kim Panggon, progres itu tidak harus menang ya di laga uji coba segala macam, tapi yang pasti
mereka cukup bagus sejauh ini. Dan kenapa saya lebih optimis tim ini akan bisa melaju jauh, karena tim ini itu seperti copycat-nya Johor Darul Takzim, juara 10 kali beruntun Liga Super, yang musim 2023 unbeaten alias tak terkalahkan di Liga Super Malaysia, dan mereka mampu bersaing di Liga Champion Asia walaupun beberapa tahun terakhir mereka tidak lolos fase grup, tetapi ada sekitar 14 pemain yang memperkuat Malaysia. Jadi separuh dari pemain dari Malaysia ini adalah Johor Darul Takzim. Jadi ini menurut saya Kim Panggon tinggal mengolah pemain aja. Jadi ini lebih gampang, dan pemain Malaysia juga tidak capek karena kompetisi mereka sudah selesai. Semua sudah selesai. Yang menarik sekali, mereka ditambah beberapa pemain yang bisa mengisi. Kalau Johor Darul Takzim tentunya ada pemain asing. Ini diisi pemain-pemain yang cukup baik, akan mengisi kekurangan itu. Misalnya dari lini belakang ada Dion Kul. Ini pemain yang bermain di Buriram. Dia cukup bagus bersama Buriram. Dia sebenarnya lahirnya di Kuching, tapi dia punya ayah itu dari Belgia dan ibunya orang Cina Malaysia gitu, Dion Kul ini. Dan Dion Kul ini bermain cukup apik dalam beberapa tahun terakhir. Dia kapten kesebelasan juga. Lalu di situ ada Dominic Tan juga, pemain yang lahir di Singapura ini, bagus bersama Ong Kim Sue di Sabah bersama Sadil ya, timnya Sadil Ramdhani. Lalu mereka masih punya Daniel Ting juga di belakang yang akan mengisi kekosongan pemain asing dari JDT ya, karena pemain. Lalu mereka juga punya pemain yang bermain di Liga Indonesia, Jewel Edstal. Ini pemain yang half ya, dia lahir di kota Kinabalu tapi bapaknya itu orang Swedia, Junior Estal ini. Nah, itu untuk Malaysia. Yang pasti Malaysia dengan liganya tinggal satu layer, Liga Super doang, mereka tidak lebih sibuk, dan pemain mungkin sekarang dalam peak terbaik. Kim Panggon juga sudah cukup bagus memegang tim ini, dan yang menarik adalah di depan selain Arif Aiman, mereka punya Faisal Halim, dan orang ini kemungkinan besar akan meledak bersama tim ini. Jadi saya menilai bahwa kesiapan mereka cukup bagus, dan terbukti satu-satunya tim Asia Tenggara yang uji coba tidak kalah ketika menuju Piala Asia 2023 ini. Jadi di thumbnail saya kasih 40% Malaysia bisa melaju dari fase grup. Next dari grup F ada Thailand ini sebenarnya cukup bagus ya musim di beberapa tahun sebelumnya, tapi kali ini mereka berada di grup F yang hampir sama dengan grup D ya. Dia ada Arab Saudi, ada Kyrgyzstan, dan ada Oman. Mungkin peluang Thailand untuk melaju dari 60% yang dibagi 3 bersama Indonesia dengan Vietnam dengan Thailand, mungkin dari 60% bisa lah dia dapat 30%. Tapi kalau 40% seperti Malaysia agak berat, jadi mungkin 30%. Nah, ini 30% itu maksimal peluang dari Thailand, karena dia mungkin bisa lolos sebagai salah satu dari tim 3 terbaik ya, salah satu dari tim 3 terbaik di setiap akhir fase penyisian. Kenapa saya tidak terlalu mengunggulkan Thailand hanya memiliki 30% peluang mereka? Karena menurut saya Thailand itu sekarang dalam masa transisi. Pelatih mereka sekarang yang baru adalah Masa Tadaisi. Ini sebenarnya orang lama karena dia adalah pelatih dari sebelumnya itu berkarir di Liga Thailand, Thai League bersama Buriram, dan cukup lama dia bersama Buriram. Tetapi ketika tim dari Thailand ini rata-rata itu adalah pemain yang dipegang Alessandro Polking, Mano Polking, pelatih berdarah Brazil dan juga Jerman yang baru saja di-cut karena tidak maksimal di beberapa uji coba internasional dan juga kualifikasi Piala Dunia kemarin. Ini peralihan dari Polking ke Isi. Ini menurut saya agak-agak berat. Apalagi ada gap antara generasinya Canatip dan generasinya Supanat Muenta, Supacok Saracap. Ini ada gap seperti itu. Apalagi mentor mereka Terasil Dangda juga tidak bisa dibawa, dia cedera dan harus
harus tidak bisa dibawa. Salah satu gelandang yang sedang naik daun, Ekanit Panya, juga tidak bisa bergabung dengan tim karena sebenarnya sih fit, tapi ada sedikit problem, dia harus bersama Urawa Red di Liga Jepang dan dia tidak bisa, dia memilih klubnya, tidak bisa membuka tim. Nah, ini menurut saya sesuatu yang akan jadi kendala bagi Thailand. Dan memang Supanat Moenta, Supacok Saracat, dan beberapa pemain yang umurnya di bawah 25 atau di bawah 27 ini cukup bagus potensinya. Tetapi ini belum sematang angkatannya Canatip, Senkransin, Teraton Bunmatan, maupun ketika itu masih ada Trasil Dangdan dan juga penjaga gawang yang penjaga gawangnya cukup terkenal waktu yang sempat di Liga Belgia, si Kawin gitu. Jadi menurut saya agak berat Thailand musim ini karena peralihan pelatih dari Manopolin ke Isi. Menurut saya itu juga berpengaruh dan saya belum terlalu trust atau yakin dengan pemain-pemain seperti Supanat Moenta ataupun Supacok Saracat, Supacai Jaidet juga belum terlalu yakin mereka bisa sebagus angkatan di tim yang ada Canatip Songkransin waktu itu. Dan ya 30% untuk lolos ke fase selanjutnya menurut saya fair lah gitu. Apalagi memang tim ini juga peralihan dan di situ ada satu pemain yang bermain di Liga Indonesia yaitu Elias Dola. Jadi prediksi saya untuk lolos ke fase selanjutnya jika ada 100%, Malaysia sudah saya kasih 40 dulu. Lalu 60% dibagi 3 tim, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Maksimal dari Thailand adalah 30, artinya tinggal 30. Nah, ini diperebutkan Indonesia sama Vietnam peluang ini. Kalau Indonesia dapat 20, berarti Vietnam yang mungkin lebih dulu tersingkir. Tapi itu namanya prediksi. Semoga teman-teman bisa menikmati Piala Asia dan tentunya harapannya adalah Timnas Indonesia melaju sejauh mungkin. Terima kasih. Cayo.